Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ketiga kita, saya akan menjelaskan tentang manajemen perencanaan atau planning. Di sini menurut ahli pertama yaitu planning adalah suatu tindakan memilih dan menghubungkan suatu faktor yang menggunakan anggapan-anggapan dan merumuskan aktivitas-aktivitas yang dianggap perlu untuk tujuan yang diinginkan. Sedangkan menurut ahli kedua yaitu planning adalah merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh seorang manajer dalam menentukan terlebih dahulu suatu cara bertindak. Jadi dari kedua ahli bisa kita simpulkan yaitu planning merupakan kegiatan merancang tujuan dan program-program yang tepat untuk mencapai tujuan itu. Perencanaan itu harus dilakukan oleh manajemen puncak atau menengah, sementara manajemen dasar dan karyawan melaksanakan program yang terkait dengan lingkup kerja masing-masing. Jadi, di sini perencanaan itu biasanya dilakukan oleh manajer puncak atau utama dan menengah, sedangkan untuk karyawan atau anggotanya yaitu bekerja sesuai lingkupnya masing-masing. Selanjutnya, beberapa langkah dalam perencanaan yang perlu diketahui. Yang pertama yaitu harus mengetahui kondisi sekarang. Perencanaan harus didasari pada kondisi real organisasi, seperti pencapaian sebelumnya, kemampuan sumber daya, dan posisi keuangan. Kondisi itu menjadi tolak ukur matang tidaknya suatu perencanaan. Selanjutnya, yang kedua, melihat ke masa depan. Di sini, perencanaan harus didasari pada prediksi apakah organisasi pada tahun yang akan mendatang, prediksi yang mendasari penentuan rencana jangka pendek dan jangka panjang. Prediksi ini harus rasional dalam arti didasarkan pada pertimbangan dan pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, yang ketiga, merancang tujuan yang konkret. Perencanaan diterjemahkan lebih lanjut menjadi tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Tujuan ini harus operasional dan terukur. Ya. Selanjutnya, yang keempat, membuat program dan struktur yang fleksibel. Sini tujuannya yaitu agar lebih konkret lagi ke dalam program dan struktur organisasi. Programnya memuat apa saja yang harus dilakukan, sedangkan struktur meliputi siapa saja yang harus melakukan. Oke. Selanjutnya, perencanaan dari segi jangka waktu ada 3, yaitu yang pertama perencanaan jangka panjang. Biasanya perencanaan ini dalam periode atau jangka waktu 20 tahun. Ya. Sedangkan yang kedua, perencanaan jangka menengah. Ini biasanya dilakukan pada jangka waktu 5 tahun. Sedangkan yang terakhir, perencanaan jangka pendek. Ini jangka pendek yaitu periode atau jangka waktunya hanya 1 tahun ya, cukup pendek. Jadi perlu dipahami dari perencanaan dari segi jangka waktu ada 3 ya. Selanjutnya, ciri-ciri planning. Di sini yang pertama, tujuannya harus jelas ya. Jadi harus jelas apa yang dicapai. Yang kedua, sederhana. Dan di sini sederhana dalam susunan dan perumusannya. Terus yang ketiga, realistis. Di sini realistis berarti berdasarkan pada fakta-fakta yang nyata dan berdasarkan pertimbangan yang objektif dan rasional. Selanjutnya, terdapat keseimbangan. Di sini terdapat keseimbangan antara bagian-bagiannya maupun penggunaan tenaga kerja serta segala fasilitasnya. Selanjutnya, yang terakhir, fleksibel. Di sini fleksibel berarti dapat diubah dengan tanpa
mengurangi kelancaran pekerjaan ya. Selanjutnya ada sebab kegagalan dalam planning. Sebab yang pertama yaitu sebab dari rencana itu tidak memenuhi syarat. Yang kedua, ketidaktentuan masa depan. Ini karena terjadi perubahan besar dalam situasi yang tidak mungkin untuk mengatasinya. Misalnya kalau ada bencana alam, pejabat lama diberhentikan, masalah budget, dan lainnya. Lalu yang ketiga, pelaksanaan rencana tidak cakap. Di sini misalnya karena kurang atau kaburnya wewenang dan juga merosotnya semangat kerja atau seringnya pergantian manajer dan lainnya. Selanjutnya yang keempat yaitu kurangnya bimbingan dan kontrol dalam pelaksanaan rencana. Di sini sehingga penyimpangan-penyimpangan yang kecil itu tidak segera diperbaiki. Itu akibat dari kurangnya bimbingan dan kontrol dalam pelaksanaan rencana. Jadi mungkin cukup itu pada materi kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.